Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Jemaat GBI Citra 2. Hari ini saya akan membagikan inspirasi di pagi ini dengan judul Tuhan Melihat Hati. Sebelum kita mulai, mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan kepada Samuel waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai Raja Israel yang kedua. Bahkan Nabi sekelas Samuel bisa salah melihat orang yang akan diurapi Tuhan. Kenapa? Karena Samuel melihat bahwa sosok Saul sebagai raja yang pertama itu adalah raja dengan perawakan yang tinggi di antara bangsa Israel, bahkan mungkin yang paling tinggi. Lalu Saul punya wajah yang tampan dan punya semua modal untuk menjadi seorang raja. Makanya waktu Eliab muncul di depan, yang pertama terbersit di mata Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan bahkan saya percaya Samuel adalah orang yang peka mendengar suara Tuhan. Dan dia mulai berpikir, oh ini adalah sosok yang cocok buat sebagai pengganti Saul menjadi raja. Tetapi Tuhan bilang, dia tidak memilih Eliab. Kenapa? Karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Nah, seringkali orang salah mengartikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang mungkin ada di dalam pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu seringkali kita menjadi putus asa, kemudian kita menjadi down karena mendengar apa yang orang lain katakan tentang kita. Padahal sebenarnya bukan itu maksud kita. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Lalu saya akan lanjut pada ayat yang 34 dan 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat yang ke-34 dan ke-35 berbunyi, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Di ayat yang ke-28, Eliab adalah kakak dari Daud. Seorang kakak seharusnya adalah orang yang bertumbuh bersama, yang tahu bagaimana Daud sebenarnya. Itu bisa salah melihat Daud saat itu. Bahkan dia bisa berkata bahwa dia tahu kejahatan hatinya Daud. Saya mulai berpikir dari mana dia tahu hati seseorang, Bapak Ibu. Padahal di ayat sebelumnya kita baca hanya Tuhan yang melihat hati. Manusia tidak bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Tapi ayat yang berikutnya 34 dan 35 ini menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau di pandangan manusia waktu itu, waktu Daud datang ke medan pertempuran dan melihat Goliat yang begitu besar, menakutkan, itu membuat orang Israel begitu gentar menghadapi Goliat. Dan kata-kata Daud itu seperti perkataan seorang yang menyombongkan diri. Aku bisa mengalahkan singa, aku bisa mengalahkan ini dan itu. Tapi kenapa di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang menyombongkan diri? Karena Tuhan melihat ke hati Daud. Sebenarnya Daud mau berkata bahwa Tuhan yang bersama dengan dia. Tuhan yang membuat dia sanggup mengalahkan beruang, mengalahkan singa dan segalanya. Itu yang ingin disampaikan oleh Daud, tapi orang-orang memandangnya atau menerimanya dengan pandangan yang berbeda. Hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan melihat hati kita, menyelidiki hati kita. Jangan kecil hati waktu mungkin orang kurang percaya, orang merendahkan, orang salah mengerti apa yang kita maksud. Karena apa yang Tuhan tahu tentang hati kita sampai ke dalaman hati kita,
itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengenal hati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita juga mengasihi orang lain, tidak menghakimi. Kita juga mau bahwa kita mengasihi mereka dengan tulus, dengan ikhlas, tidak mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati mereka atau menghakimi mereka. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat bahwa Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan memberkati.